Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 ini membuat konten anti mainstream. Ini buat konten anti mainstream yang ditugasin untuk sebagai tugas akhir dari semester 2 ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelum kita mulai menonton video, kami ingin memberitahu bahwa video ini terdapat 3 segmen. Yang pertama ada segmen Spill the Sauce, yang kedua ada segmen Spill the Fear, dan yang terakhir adalah Spill the Trip. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kita udah ada di segmen Spill the Sauce. Oke, jadi di sini kita mau ngapain ya? Oke, jadi kita ada 3 makanan nih, bisa ditunjukin guys. Nah, yang pertama ada gemblong, terus ada lemper, dan ada klepon. Nah, masing-masing dari kita bakal cobain dan bakal ngerit nih makanannya kayak gimana, dan kasih argumen juga tentang makanannya. Oke, langsung aja. Langsung aja kita cobain dari yang mana dulu? Kita cobain dulu kali ya. Langsung aja, nggak usah kita cut kali, biar langsung gitu. Oke. Tapi Oke, jadi di sini tuh kita mau nyobain yang gemblongnya terlebih dahulu. Semuanya ambil satu-satu, habis itu baru rate masing-masing. Oke. Oke, di sini kita tuh konsepnya kayak ASMR gitu ya. Jadi kita kayak harus gitu. Nah, kita kasih tunjuk dulu ya guys. Kita tunjuk dulu. Taruh. Oke. Tuh. Kita lu diam sini, deketan sini. 1, 2, 3. Ini enak banget. Enak banget guys, enak banget. Ini enak banget guys, tapi kita harus bisik-bisik karena ini konsepnya ASMR. Manis banget. Makasih. Enak banget. Rasanya ada rasa manis, terus dalamnya lembut dan gurih. Ini manis banget. Buat aku ratingnya 9 karena ini kalau manis aku gak terlalu suka manis. Kalau dari aku, ini luarannya agak lengket, cuma dia itu manis. Jadi ratingnya 8,5 dari 10. Menurut aku ini balance banget. Luarnya tuh dia oke. Jadi luarnya tuh dia manis, lengket, tapi dalamnya agak salty dikit, jadi agak balance, tidak terlalu enak. Kalau menurut aku ini manis, tapi manisan aku. Tapi ini enak banget karena aku dari kecil kalau makanan budaya enaknya tuh kayak gini. Makanan tradisional. Oke. Kalau menurut aku, ini isinya tuh kan ada kelapanya, guys. Jadi dia rasanya gurih banget, terus menurut aku balance sama gulanya yang ada di lapisan luarnya. Oke. Langsung aja kita next ke makanan. Kita rate dulu kali ya. Kita rate dari Hasna dulu ya. Dari aku 8,5. Dari aku 10/10. Dari aku 9/10. Dari aku 8,5/10. Kalau dari aku 9/10. Dari aku 9,5/10. Maaf ya guys, karena tempatnya agak sempit jadi kita nggak kelihatan. Oke, langsung aja kita ke makanan selanjutnya. Makanan selanjutnya itu ada lemper. Ada kucing. Jadi kita di sini jujur-jujuran aja ya, kalau nggak enak kita bilang nggak enak. Ini aku masih makan gemblongnya, soalnya enak banget. Ada anggur. Ini punya gua, apa punya gua? Ada lagi. Ini masih ke mulut gue ya, kita denger gitu ya.
Sumpah ini kecil banget sih. Udah. Isinya tuh kecil banget padahal bungkusnya segede gini. Karena emang konsep makanan tradisional itu nggak bikin gendut. Oke guys. Bentuknya rada-rada small tapi kayaknya cocok untuk kita. Karena kita juga imut dan small. Langsung aja kita makan. Nah, satu. Sini dekat. Satu, dua. Boleh dijelasin nggak El Kamil ini isinya apa? Ini tuh isinya ayam suwir. Sebetulnya lemper itu isinya banyak, ada abon, tapi ini ayam suwir. Dan dia tuh dari ketan. Terus tuh kalau lemper ini ngelambangin tuh perdamaian sama persatuan karena kan dia lengket kan. Jadi dia lebih perdamaian dan persatuan. Berarti lengket kayak kita ya sekarang. Guys, kalian harus dengerin kunyahannya. Nggak tahu udah kedengeran apa enggak. Langsung aja kita tanya satu-satu. Gimana rasanya, Hasna? Kalau dari aku rasanya enak banget, tapi sedikit hambar gitu ya, mungkin karena ayamnya kurang banyak. Tapi overall sih enak gitu ya. Kalau Hasna tadi itu agak lebih pribadi ya. Tapi overall ini enak banget. Cuman kayak karena aku nggak terlalu demen yang manis-manis, ini tuh kayak nasi ya, tapi manis jadinya kayak rada-rada aku kurang suka aja gitu. Aku basically suka abon, jadi menurut aku ini enak. Jadi kayak manis. Tuh. Kalau menurut aku teksturnya sama rasanya itu nyatu. Jadi dia nggak terlalu manis, nggak terlalu asin. Dan dia tuh abonnya juga nyentrik dan kerasa banget. Kalau dari aku ini kan teksturnya lengket ya. Terus sama rasa ketannya itu menurutku agak kurang. Terus sama ayamnya itu dikit. Jadi untuk rasa ayamnya kurang berasa. Oke. Lanjut Kela ya. Kela tadi kesel. Kalau dari aku nggak suka banget. Aku nggak suka banget rasa lemper karena teksturnya itu lengket. Terus dia pakai abon. Actually I don't like abon. So for me no. Oke. Rating. Oke, sekalian rate 1 to 10, 3. Kalau dari aku 7,5/10. Dari aku 9 sih. Dari aku 8 lah. Kalau buat aku 7/10. Kalau dari aku 8,5 lagi. Alright teman-teman, tadi udah makanan kedua, sekarang langsung aja kita mau coba makanan ketiga ya. Langsung aja ketiga. Oke. Ini namanya apa ya, kami boleh dijelasin? Ini namanya adalah klepon. Jadi klepon itu identik dengan isinya. Jadi isinya ada gula. Jadi gula itu bakal melt gitu. Oh my god, pasti enak banget kan. Langsung aja kita cobain ASMR-nya. Kita coba makan, ambil satu-satu ya teman-teman. Itu dia, ditunjukin Kayla. Oke teman-teman, kita tunjukin dulu ya. Ini makanan ketiga. Oke, langsung aja kita ASMR. Ayo Kayla. 1, 2, 3. Siapa tadi? Kalian bisa dengerin ini emang rada lengket, jadinya kayak Terus ini kan di luarnya kelapa gitu ya, jadi kayak rada juicy tapi dia lengket gitu, gurihnya. Tapi jujur, yang adonan punya aku tuh agak keras. Jadi dia kayak nggak rata gitu. Jadi ada part yang keras banget, ada yang lembek banget. Jadi kayak nggak balance. Langsung rate aja kali ya. Oke, langsung aja kita rate yang tadi apa namanya, klepon. Kita langsung rate klepon sama review sedikit. Review dari aku, karena aku suka banget sama klepon, jadi rasanya enak banget.
apa kayak gulanya tuh enak manis kayak aku. Terus adonannya lembut banget kayak kepribadian aku juga. Terus tapi ada beberapa yang sedikit keras gitu. Tapi kalau rating 9. Oke teman-teman, ya aku mau sedikit review. Ini enak banget, terutama di gulanya. Cuman emang benar adonannya tuh rada-rada keras, nggak keras juga sih, lembut tapi juga yang nggak seenak yang kayak ya biasa aja lah pokoknya. Kalau menurut aku ini 7 lah, karena ya tadi adonannya tuh juga nggak rata, sama gulanya menurut aku agak kurang enak. Kalau Dragon 6 karena biasa klepon yang biasa aku makan itu dalamnya lebih lembut dan gulanya lebih banyak, lebih cair juga. Tapi gula yang kali ini tuh agak padat dan kurang. Kalau menurut aku kan suka klepon ya. Nah, tapi kalau untuk klepon yang ini rasa gulanya itu kurang manis, sama gulanya itu kurang banyak. Terus sama tekstur kleponnya itu agak padat sama keras. Jadi kalau untuk aku ratingnya 7/10. Kalau dari aku, especially aku suka klepon. Tapi yang tadi itu tekstur yang gak enak. Jadi buat aku 7. Jangan 6. Oke, ini kita lanjut ke makanan terakhir, yaitu ada Nagasari. Nagasari. Ini mau diinin dulu nggak sih? Sinematik. Nggak usah di sinematik lah. Oke, jadi ini kue Nagasari ini. Jadi kue Nagasari ini tuh fun fact-nya adalah Nagasari itu artinya naga yang anggun. Kayak gua gitu ya. Enggak sih, jujur. Baru tahu nggak? Gue baru tahu sih jujur. Jadi tuh katanya zaman dulu Nagasari ini tuh cuman dimakan sama bangsawan aja. Jadi kayak termasuk makanan yang kelas atas. Cocok banget sih buat kita. Bajunya Tapi kayaknya Hasna enggak ya teman-teman. Langsung aja kita rate, langsung aja kita makan. Oke, kalau ekspektasi aku nih ya, kalau Nagasari ini tuh kayaknya dia manis, tapi aku belum pernah makan Nagasari sebelumnya. Karena literally aku ini naga doang tapi sarinya enggak. Oke, langsung aja. Ini luarnya apa ya? Coba kita review. kalau misalnya nggak manis tinggal lihat aku guys. Kalian harus dengerin, coba pegang. Hasna pegang. Kita buka ininya. Apakah dia ada suaranya? Shh. Lihat ya teman-teman, ini tuh kayak jiggly. Oke, langsung aja kita makan ya. Aku belum megang. Sabar. Jujur aja yang punya aku ini gampang banget dibukanya walaupun lengket. Soalnya dia itu di luarnya itu pakai daun pisang ya. Pakai daun pisang. Langsung aja. 1, 2, 3. Oke teman-teman, langsung aja kita rate. Kayak sebenarnya aku rada nggak suka nih sama wanginya terlalu nyak ke hidung gitu. Dulu deh. Oh iya boleh. Kalau menurut aku ini teksturnya tuh agak lengket. Terus kayak karena mungkin jadinya nggak kurang nyambung gitu ya. Si pisangnya tuh agak keras sedikit, sedangkan sini yang luar tuh kenyal banget. Jadi nggak pas dimakan tuh ada perbedaan tekstur yang ngebikin jadi kurang nyaman di mulut sih. Terus rasa dari si luarannya tuh juga kurang manis, plus pisangnya juga nggak terlalu manis. Jadi jatuhnya kayak agak hambar. Oke, kalau dari aku, personally aku suka Nagasari karena biasanya dibikin di rumah. Cuma yang ini tuh tekstur dari luarannya tuh agak lengket, jadi agak susah ketelan. Tapi kalau misal dikunyah biasa pasti bisa ketelan. Cuma dari pisangnya juga nggak terlalu manis, jadi ya. Kalau aku pribadi kan aku kan sukanya aku suka pisang. Nah, ini Nagasarinya isinya pisang, tapi pisangnya itu belum matang. Jadi rasanya itu karena ini teksturnya lengket banget, terus ditambah pisangnya belum matang, jadi menurut aku agak kurang.
kelas. Enak tapi pisangnya keras. Terus luarannya lembek banget, jadi kayak enak. Buat aku 5. Kalau aku sebenarnya aku suka Nagasari, cuma sekarang lagi nggak mau aja. Jadi 6. Oke teman-teman, karena emang sebelumnya aku juga belum pernah nyobain Nagasari dan ini first time, ternyata aku nggak suka. Cuman ya mungkin nanti kita coba lagi, mungkin enak. Oke, berarti udah selesai ya teman-teman ya? Udah selesai. Oke, jadi sesi ASMR, segmen ASMR kita udah selesai sampai di sini aja. Makasih untuk semuanya udah sampai segmen ini. Langsung aja ke segmen berikutnya. Dadah. Jadi guys, kita tadi udah jalan-jalan ke Udah makan-makan juga. Nah sekarang waktunya buat sesi telling. Namanya apa? Spill the Disclaimer, pada segmen kedua yaitu Spill the Fear, kelompok 3 melakukan storytelling horor yang secara langsung dibacakan dan diceritakan di keraton atau rumah adat Jawa yang terkenal mistis di Taman Indonesia Indah. Pada segmen anti mainstream kali ini tidak dapat ditiru karena perlu pengawasan oleh pihak yang berwenang. Oke, kita lanjut membahas ini enggak? Lagu Lingserungi. Oh my god. Apa tuh? Nah, sebetulnya lagu ini tuh asal usulnya itu dari yang bikin tuh Sunan Kalijaga. Ya, aku pernah dengar. Ada ini kan diisengin dari sini. Dan sebetulnya tuh lagu ini emang sebetulnya bukan kehalang mistis. Iya, benar. Tapi kalau kalian sendiri pernah nggak sih kayak dengar cerita atau mungkin pernah nonton film? Pernah. Aku pernah dengar cerita. Kan kebetulan keluarga aku tuh keluarga yang nganut banget sama kebudayaan lama. Jadi kayak Kental gitu ya. nggak terlalu kental, cuma masih ada salah satu yang biasa keluarga aku lakuin tiap minggunya. Nah, jadi namanya itu bacaan itu kayak perayaan hari lahir seseorang. Tapi hari lahirnya itu nggak sesuai per tahun, per minggu. Misal kan kalau orang Jawa dulu itu tuh namain kayak hari-hari itu kayak Jumat Kliwon. Oh iya. Itu misal orang itu lahir di Sabtu Kliwon. Nah, setiap Sabtu Kliwon itu diadain acara bacaan. Biasanya itu tuh untuk menghormati para leluhur yang lama. Biasanya nyebut nama Nabi Muhammad, terus sunan-sunan yang udah meninggal. Itu nyanyiin lagunya. Enggak nyanyi, bacaan. cuma lebih ke Ada kitabnya juga iya, kan. ada Tapi kitabnya. kalian pernah tahu artinya nggak sih? Arti Itu yang aku nggak tahu, soalnya kan kalau denger nama-nama Jawa yang mistis, rasanya mistis-mistis gitu. sebetulnya tuh artinya tuh Serungi itu artinya menjelang malam. Iya. Dan ini aku ada beberapa liriknya. Wilajeng Ungi. Ini artinya ya, jadi artinya tuh saat malam tiba, pergilah kau yang tidak kasat mata, jangan mendekat atau menampakkan diri. Aku sedang dalam keadaan waspada. Iya, aku pernah dengar kalau nggak salah lagu Lingserung itu justru mengusir setan. Iya, mengusir. Iya, bukan memanggil. Iya. Tapi kan ya jatuhnya ngelawan gak sih kayak. Mungkin Oh ya mungkin karena itu Iya. jadi merasa tertantang terus akhirnya dia datang gitu kali ya. bisa jadi. Terus fun fact-nya itu kan memang sekarang tuh terkenal kan lagunya karena emang banyak juga nih kayak dimasukin di film-film horor. Ya, misalkan contohnya di film Kuntilanak yang 2006. Iya, modal gue ya. Ya itu ada lagu ini. Jadi di sini mungkin jadinya stigma di masyarakat memunculkan kalau misalnya lagu ini tuh emang lagu yang mistis, terus bakal mengundang hal-hal yang gaib gitu mungkin ya. Aku ada cerita. Oke, apa tuh? Jadi dulu aku kecil kan sama keluarga aku tuh tinggal di rumah nenek dan itu di Tasik di Sunda. Dan setiap malam pasti nenek aku buat aku tidur sama kakak aku tidur itu pakai lagu ini. Oh, semua Jadi bisa tidur tapi. gue bisa kan, gue nggak tahu kan. Ya udah gue masih bocah gitu ya udah tidur aja kan. belum paham. Nah pas udah kesini kayak gila kalau seru ini ya di Setel. Padahal di Jakarta gue kan udah tinggal di Jakarta itu serem banget menurut teman-teman gue. Terus gue nanya kenapa, terus katanya itu pengusir setan. Bener tadi, selain pengusir setan juga bisa manggil penjaga buat jagain aku sebagai cucunya. Oh, jadi kayak istilahnya roh-roh yang Iya
Iya, tapi emang kalau kayak gitu Baik sering ya. banget ya. Iya. Kayak karena kayak misalkan kayak ada yang kayak kodam lah ya istilahnya. Iya. Ya itu kan emang lagi viral juga kan belakangan ini kayak kodam macan putih kayak gitu-gitu. Itu kan emang lagi marak banget. Tapi menurut aku emang kalau hal kayak gitu emang bisa dibilang kayak kita tetap harus kayak percaya mereka ada kan. Iya. Dan emang kayaknya kalau misalkan masalah kodam atau penjaga itu menurut aku emang pasti ada deh. Pasti ada. Kayak pasti seseorang tuh emang diturunin dari yang keturunan yang leluhurnya gitu. Dan katanya mereka tuh jin, tapi karena dia jin jadi kita nggak bisa lihat. Tapi kalau aku pernah dengar ada, kalian tahu ini nggak sih aliran merpati putih? Pernah dengar. Aku pernah tahu itu buat silat. Iya. Oh benar. Iya, jadi benar itu buat silat. Jadi itu teman aku pernah cerita. Jadi kalau aliran merpati putih itu mereka bakalan nyari jadi ke kuburan gitu, terus nyari nama makamnya. Aku lupa itu dia dan huruf apa. Pokoknya dia ada rulesnya gitulah. Ada huruf Iya, inisial. rulesnya apa gitu. Terus habis itu kalau udah ketemu nih itu baca Yasin 3 kali. Terus habis itu si yang dibaca Yasin ini itu bakalan ngejagain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita kali ini sedang ada di Taman Mini Indonesia, guys. Kita ngapain di sini, Kek? Pengen jalan-jalan sama mau keliling ke rumah adat. Nah, oke. Karena kita mau keliling, langsung aja ya cekidot kita. Kita langsung ke daerah Papua ya guys. Bye. Halo guys, kita udah di dalam dan kita lagi nyari bis buat kita ke rumah adat Menuju Papua. ke rumah adat Papua. Kita sambil jalan aja guys. Hai guys, sekarang kita udah selesai di segmen akhir ini traveling buat muter-muter doang. Kita mau main, mau sepeda. Oke, cekidot. See you. Jadi kita ada di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya ada di Jakarta Timur, dekat Condet yang panas itu. Apa sih kok condet jauh? Banyak kedai-kedai kecil yang menjual banyak makanan, seperti nasi goreng dan bakso aci. Oke, Hai, guys. kita udah sampai nih di danaunya. Ini danau Indonesia guys. Bayangin kita cuman jalan berapa Kita udah keliling Indonesia guys. Oke, gimana tuh? Nah, ke depan itu ada gedung di belakang. Itu namanya Menara Saujana. Menara Saujana yang juga dikenal sebagai Menara Padang Saujana adalah salah satu bangunan ikonik di Taman Mini Indonesia Indah. Menara ini menawarkan pemandangan indah danau, archipelago, dan area sekitar termasuk miniatur pulau-pulau. Yang ada di dalam video kali ini merupakan pemandangan dari bawah yang terlihat di dekat danau archipelago. Oke, sekarang kita udah lagi di rumah apa sih tadi? Ini tadi kita lagi ada di Lampung. Tuh, Lampung situ. Ya guys, kelihatan sih rumahnya. Jadi tuh di sini sebetulnya nggak terlalu ramai ya, dan ada 3 bangunan di sini. Iya. Pertama bangunan yang coklat ini. Mana sih? Semuanya coklat juga sih gitu. Bangunan ini terus yang di belakang sama bagian sini. Jadi dia rumahnya tuh lumayan luas. Terus tapi dia kayak kebagi-bagi gitu ya. Ada beberapa bangun gedungnya tuh banyak banget. Nah ini nih, coba deh. Ini traditional house of Lamban atau Nuo Balak ya guys. Coba tunjukin dikit. Ada Aksara Lampung. Lampung juga punya aksara, dia punya hurufnya sendiri. Coba kita lihat di atas. kita harus mau divideoin nggak itu aksara? kita naik ke atas kali ya? Ayo kita naik ke atas. Kenapa? Sono, ini turun. Ya, SDM. Oke, kita bakalan masuk. Ke sini kan ya? Ada tulisannya naik turun. Nah, tuh kan. Bener kan? Di sini tuh di depan aja dia udah ada. Bisa sambil ngomongin juga. Ya gitu. Buat menerima tamu, dan ini rumahnya luas banget sih. Luas itu. Apa aja yang mau kita tuh? Apa aja yang kita
Terus ternyata tuh Lampung tuh juga ada aksaranya guys. Nih, jadi ada aksara Lampung di sini. Kita bakal masuk. Tapi pun semuanya, jadi di rumah selanjutnya ini kita sedang ada di Anjungan Lampung. Nah, Anjungan Lampung ini salah satu rumah adat yang ada di Lampung yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, kalau gitu biar lebih tahu lagi nih tentang budaya Lampung, kita masuk aja kali aja. Let's go. Pokoknya ini Anjungan Jawa Barat. Wilujeng Sumpi. Artinya apa tuh? Artinya apa tuh? Oke, ayo. Jadi tuh sebetulnya kalau Taman Mini ini rata-rata dia ada rumah adatnya ya, ada rumah adatnya, terus juga dia ada tempat buat kerajinan-kerajinannya. Nah itu di dalam rumah adatnya itu banyak berbagai alat-alat alat musiknya, terus habis itu pakaian adat. Terus rumah adatnya tuh dijelasin juga dan secara detail. juga kalau misalnya mau ngerekam itu harus minta izin dulu, nggak boleh asal. Iya betul. Terus juga beberapa tempat atau daerah gitu dia punya tempat atau balai gitu buat ada perkumpulan, atau sama juga kayak tempat untuk adanya upacara-upacara gitu. Kayak tadi di yang Kalimantan, di Lampung tuh tadi ada balainya ya. Iya. Nah, ada balai buat upacara-upacara adat. Itu deh guys. Oke guys, jadi sekarang kita mau next ke sesi selanjutnya. Ayo, matiin. Oke. Halo guys. Jadi kita udah selesai. Sekarang kita beli kopi guys. Kita udah keluar dari Anjungan Lampung. Sekarang kita bakal mau ke daerah mana? Tadi gate-nya itu bener-bener jelas banget, detail banget satu persatu yang apa aja. Terus yang ada sebetulnya di yang baru aku tahu tuh sana. adat pernikahan itu juga beda. Kalau misalkan yang di Lampung yang di dataran tinggi sama yang di dekat pesisir tuh beda. Pakaian adatnya sampai adat itu juga beda. Nah sekarang kopi untuk bapak gate-nya. Pak siapa sih? Iya. Hai guys, jadi sekarang Hai. Jadi sekarang kita lagi sepedahan keliling. Ini ada Anjungan Jawa Tengah guys tuh. Tadi kita udah lewat banyak banget sih, dari Sulawesi gitu-gitu. Sekarang kita lagi nyari Indomaret buat beli minum. Hai, hai Raka, hai Kayla. Jadi pengalaman kita naik sepeda kali ini, El Kamil udah mutusin berapa kali? 3 kali rantai sepeda dan 2 sepeda. Ini sepeda 1 sama sepeda 2 yang ono. Kalau iya kita aman. Ini ada Jawa Barat guys.
Iya. Iya, tadi kita habis dari sini. Dari yang bikin itu apa? Spill the fear ya? Ya. Nih. Ada pura juga, pura. Ini ada DKI guys, DKI Jakarta. Kayak baju aku. Anak manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Tanya deh, tanya. Kita udah muter berkali-kali kagak nemu. Itu nggak ada. Kita belum muter ini Pak. Kecil guys. Wuh. Coba tanya Mbak, Indonesia. Mbak, mau tanya kalau Ya, Ya. dari kapan? Sebelumnya ada kan ya? Kalau nyari tempat makan atau minuman paling di pasar Nusantara sekarang. Itu banyak pilihan ya. Ya? Iya minimarket. Minimarket belum ada lagi. Ya kemarin pantesan. Ternyata minimarket udah nggak ada guys. Lah kemarin gua kesini tadi ada Indomaret sumpah. Ayo klarifikasi. Tahun ini. Ada pilihan jajanannya juga. Oke. Jadi kita kemana? Pasar Nusantara. Dadah. Pasar Nusantara gimana? Mau pegangin. Pantesan di cewek nggak ada. Gue kocak banget kalau kayak Kita ke Taman Burung aja yuk. Taman Burung ada apa? Nggak tahu. Enggak ada apa-apa Taman Burung. lemis. Taman Burung ada tempat makan nggak sih? Mbak, LL. mau nanya Taman Burung ada. Oke guys, jadi ternyata Indomaret udah nggak ada. Ih, udah bangkrut. Jadi sekarang kita mau ke Taman Nusantara. Oh ya, Pasar Nusantara. Katanya tuh kalau di Pasar Nusantara ada makanan-makanan dari semua dari semua daerah yang ada di sini. Ntar ikutin terus. Hai guys. Jadi gue dijelasin mau ke Taman Nusantara. Pasar Nusantara. Kita lewatin Sky World. Ini kayak planetarium gitu. Hai, berdua aku sama Rakau. Nggak usah lah ya, dia nggak penting. Iya. Di sini ada itu apa, Cok? Teman bermain Among. Oh iya, kita udah sampai di Pasar Nusantara. Ini udah OTW belok semuanya. Jadi kita semua udah sampai di Pasar Nusantara. Ini mereka lagi ribet, teman-teman. Rak, kok ditidurin, Rak? Emang udah malam? Nggak ada standar. Kalian mau tidur? Standarnya rendah. Oh, standarnya rendah kayak lo. Sekarang kita udah di pasar Nusantara. Tadi aku udah close up. Bagus udah sekali buat foto. Oke guys, karena kita udah capek banget, jadi kita mau amunisi dulu. Mau makan guys, kita lagi keliling-keliling dulu di Pasar Nusantara. Sih banyak banget tahu makanya tuh lihat. Ada bakso aci. Banyak ada banget pokoknya. Ini tuh kayak dari daerah-daerah juga ya? Jadi itu dari semua anjungan yang ada di TMI katanya masuk ke sini makanan-makanan guys. Ada juragan tebu, terus ada sate sama ikan. Itu tuh. Harganya sama kok tadi. Terus ada es sinar Garut tuh tadi ya? Iya. Jujur makanannya beberapa nggak familiar sih gua. Sama. Papeda kuah kuning ada loh. Ada papeda. Oke, kita udah duduk. Kamu langsung pada pesan? Jadi ini mau langsung pada pesan. Gue basah ya? Minum apa ya? Lu mau pesan apa Ki? Gua minum yang tadi aja. Apa namanya? Sinar Garut. Ya. Kita mau sharing-sharing gitu atau mau gimana? Boleh sambil sharing aja. Bisa sharing ya? Iya. Nanti kita bakalan sharing ke kalian juga. Kita bakal pesan apa aja di sini. Kita review. Ya.
Kok gue merah banget anjir. Ikutin Niki beli es sinar Garut guys. Oke guys, jadi ini kita sekarang lagi di Sinar Garut. Makanan khas dari Garut. Hai guys, jadi aku mau pesan pempek. Pempek itu dari Sumatera Selatan. Permisi Bu. Mau kapal selemnya? Udah di paket kita. Oh, udah di paket. Iya. Kapal selem sama lenjer, satu dua. Jadi berapa Ibu totalnya? Nih guys. Oke guys, jadi sekarang aku lagi di es Sinar Garut. Dimana itu minuman khas dari Garut. Garut ini terkenalnya sama esnya guys. Iya. Di sini ada macam-macam campur, Iya. Nah ini untuk menu-menunya guys. Es Sinar Garut. Harganya juga lumayan terjangkau.